Oke guys, kita mau berangkat ke penyemaian yang semalam kita beli. Kita mau cek di sana, mau kita seleksi bibitnya. Setelah itu kita tanam. Oke, lanjut guys. Kita sudah sampai kita menuju ke penyemaian yang semalam, bukan penyemaian guys ya, tempat bibit yang kita ambil semalam. Kita sampai, kita lihat seperti apa bibit semalam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Agus Supriyanto. Jadi kali ini sengaja aku libur guys, capek. Semalam habis ambil bibit nih guys, ini aku cek kembali bibitnya. Jadi yang awalnya dari plastik nih guys, dari plastik. Nah semacam ini guys, aku ambilnya semacam ini. Nah setelah sampai rumah aku taruh di tanah biar supaya nggak panas lah, nggak keringetan, biasanya biar nggak panas, nggak keringetan, supaya bibit kita ini tahan lama guys. Soalnya ada 1.500 batang guys, 1.500 batang itu kita nggak bisa tanam sekaligus, jadi bertahap ya, mungkin bisa 1 minggu atau bahkan lebih, karena terus terang jujur guys, kita nggak ada tenaga kerja khusus, kita kerjain sendiri semua karena kita pemula, modal pun masih minim lah guys, jadi semua serba kita. Oke guys, ini kita seleksi guys, ini yang bibit unggul nih guys, unggul. Masih ada yang ya semua unggul guys, cuma ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang ini guys, yang ini bibit dari katak mini. Tapi yang ini dari spora guys, ini dari spora, kembang jantan, kalau bisa dibilang kembang jantan tuh guys, itu jadi spora namanya. Ini dari katak kecil, katak mini. Jadi tetap guys, semua sama, insya Allah akan tumbuh bagus karena kita ambil dari bibit unggul. Akan tetapi tetap ada perbedaan sedikit antara perbedaannya itu waktu guys. Kalau dari spora itu misal kita tanam 3 tahun baru kita dapat hasil, tapi kalau dari katak mini mungkin bisa 2 tahun kita udah dapat hasil guys. Jadi perbedaannya waktu, durasinya waktu. Jadi intinya kalau kita tanam porang, semakin kita tanam dari bibit besar itu akan mendapatkan hasil yang besar pula dan cepat. Tetapi kalau kita tanam dari bibit kecil, itu hasilnya pun akan kecil, bisa menghasilkan besar tapi durasi cukup lama.
Seperti itu guys kira-kira ya. Jadi ikuti terus guys channel saya ya, ikutin terus dan jangan lupa guys like, comment, and subscribe guys ya. Oke. Oke guys, kita mau bantuin Mbah nih, bantuin Mbah tanam nih guys. Kita bantuin Mbah tanam bibit yang semalam. Ikutin terus guys ya. Kita bincang-bincang dengan Mbah nih, Mbah Maslah. Mbah Maslah ini mau tanam nih, tanam porang yang bibit semalam itu. Mbah sudah tua nih, tapi semangatnya luar biasa kayak anak muda guys. Tapi yang muda aja kurang semangat. Kita salut dengan Mbah nih guys. Mbah ini cara tanamnya seperti ini guys. Sih kok ngejar bagus. Kenapa Mbah kok bisa tanamnya seperti ini Mbah? Kok enggak bulut atau apa? Gunung. Oh gunung kata Mbah Maslah, gunung. Jadi Mbah Maslah ngejar apa? Target lah. Cuma begini guys, kita nggak rekomendasikan untuk tanam di bulan ini. Memang sudah telat, tapi nggak ada salahnya kan, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi kita pakai bibitnya bibit yang sudah polybagan, jadi nggak ada masalah guys. Kecuali kita tanam di bulan ini pakai bibit kata atau umbi, kita mungkin sudah terlambat. Tapi kalau pakai polybag nggak ada masalah guys. Anggaplah kita ada celengan. Yang penting ada tanaman. Untuk di musim tahun depan ini kita sudah ada guys. Sekarang beli bibit susah, ingat itu guys. Oke Mbah, kita lanjutin lagi Mbah. Kita coba tanam satu batang nih guys. Kita coba tanam. Jadi kita nggak pakai pupuk kimia. Jadi pupuk dasarnya kita ambil dari alam guys. Jadi kita ambil dari alam. Cukup sampah ini guys. Kita akan coba pakai sampah. Kita taruh pupuk dasarnya pakai sampah secukupnya. Setelah itu kita buka nih guys, plastik polybagnya ini kita buka guys. Jadi akarnya itu sudah terlalu banyak di sini guys. Betul nih guys, akarnya sudah banyak betul karena dia di polybag, dia merasa kurang leluasa untuk berkembang biak. Jadi makanan itu cukup di sekitar sini guys, makanya dia untuk membesarkan pohon ini agak lama. Nah maka dari itu kita pindahkan ke lahan terbuka, biar dia itu leluasa guys, leluasa untuk membesarkan si batang ini. Jadi akar tuh bisa kemana-mana. Jadi gini guys, ini pupuk dasarnya kita pakai rumput guys, rumput yang kering ini kita taruh di sini. Setelah itu kita masukkan bibitnya guys, kita masukkan bibitnya. Nah seperti ini guys ya, seperti ini. Setelah itu kita uruk lagi, kita padatkan guys, seperti ini guys kira-kira guys. Jadi nah kira-kira seperti ini. Nah setelah itu
Kita tekan dikit guys ya, kita tekan dikit biar tidak ada rongga. Nah, setelah itu kita tancapkan ini adalah belahan bambu guys, belahan bambu. Kenapa aku pakai belahan bambu guys? Kalau aku pakai kayu ini untuk satu musim mungkin belum sampai satu musim sudah busuk guys, tapi kita pakai bambu juga sudah ukuran tua guys, jadi bisa untuk 1 sampai 2 musim. Mungkin bambu ini nggak akan laku guys. Jadi ini kita kasih tanda guys, kita kasih tanda. Tujuannya seperti ini guys, tujuannya karena bibit porang kita ini masih terlalu kecil, jadi takutnya pertumbuhan si porang dengan rumput liar ini atau gulma itu akan lebih cepat rumputnya ketimbang tumbuh porangnya. Maka dari itu kita kasih tanda agar supaya nanti kita mau membersihkan si rumput liar itu kita mudah, jadi kita tidak mengenai si porang ini guys. Jadi seperti itu guys, kita tanam porangnya. Jadi kita juga tidak apa istilahnya itu pakai cara saya sendiri guys. Jadi cara saya seperti itulah, kita nggak ikut-ikut yang lainnya, kita akan coba seperti ini. Lain orang tuh pasti lain caranya, cara tanam pun lain ya. Jadi kita nggak apa istilahnya ikut-ikut yang lain lah. Jadi kita pakai cara sendiri-sendiri. Jadi seperti ini cara saya, dan nanti hasilnya seperti apa itu nanti untuk musim panen guys. Musim panen nanti kita akan upload lagi, dan kita akan tandain nih guys ya. Ini dekat pohon ini, pohon apa ini namanya, pohon petai nih guys, pohon petai. Nah, ada pohon petai nih guys, jaraknya sekitar 1 meter dari pohon petai. Nanti kita akan upload lagi setelah kita panen seperti apa bibit porang yang sekecil ini. Dari spora ini kita tanam dengan cara pupuk dasarnya jadi nanti hasilnya seperti apa kita akan upload lagi untuk tahun depan atau setelah kita musim panen guys. Oke, ikuti terus guys ya channel saya guys. Kita mau tanya-tanya dulu dengan pemilik lahan nih guys, Mbah Maslah namanya guys. Mbah Maslah ini usianya sudah 70-an guys, kira-kira kurang lebih. Wah 93 malah guys, kata mbahnya 93. Tapi semangatnya kayak anak yang masih umur 18 tahun guys. Jadi kita patut mengacungi jempol guys. Oke Mbah, kita mau tanya nih Mbah, ini apa sih Mbah motivasinya kok bikin Mbah Maslah ini semangat untuk menanam pohon yang katanya nggak enak ini loh, gatel apa ini kok semangat itu loh Mbah? Memang sepertinya orang nanam ini orang hobi, sebagai saya orang tua. Yang penting tanaman apa yang kita hobi kita tanam, apalagi porang. Iya. Iya, tetap kita tanam. Oke. Sedangkan kencur itu ditanam juga tuh di depan topong. Oke. Jadi gini guys, kata Mbah Maslah ini satu memang hobi menanam guys. Jadi intinya seperti Mbah Maslah ini, kalau kita tanam itu kita pasti akan menuai hasilnya, seperti itu kira-kira guys. Entah hasilnya nanti seperti apa, paling tidak kita nantinya akan mendapatkan hasil dari ketimbang yang tidak menanam, seperti itu kira-kira guys. Kira-kira berapa hektar nih Mbah luas lahan yang mau ditanam nih kira-kira? Sekitar 5 hektar. Tuh guys, 5 hektar guys. Bayangin 5 hektar Mbah Maslah itu mau tanam. Usia yang sudah 90-an guys. Coba gimana kalau kita kalau mau tanam harusnya lebih dari 5 hektar guys. Kita masih muda nih, semangat, masih kuat. Jangan kalah sama Mbah Maslah ya. Jadi untuk apa? Untuk lahannya kata si Mbah Maslah tadi 5 hektar guys.
Jadi 5 hektar dia mau tanam tapi sistem bertahap, karena ya kita tahu guys, modal juga agak lumayan besar guys. Apalagi sekarang, di saat sekarang ini kan, di saat pandemi ini corona, jadi lockdown katanya kan, jadi untuk cari duit itu susah guys. Ya sedikit-sedikit kita kumpulkan, kita tanami guys ya. Oke, kita sama-sama berdoa guys, mudah-mudahan Mbah ini diberi panjang umur, bisa menikmati hasil tanamnya guys untuk tahun-tahun kedepannya. Oke guys ya, kita beri semangat. Oke, seperti itu aja guys perbincangan kita dengan Mbah. Oke Mbah Maslah, terima kasih atas perbincangannya dan pemberitahuannya. Maka dari itu jangan lupa guys, like, share, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa di channelnya Agus Supriyanto guys. Salam porang.